Pengantar. Berdasarkan penelitian di luar negeri, 40-80% anak usia sekolah mengalami bullying. 10-15% kemungkinan adalah korban atau pelaku. Dan 60% siswa SD dan SMP menyatakan bahwa bullying merupakan sesuatu masalah besar yang mempengaruhi kehidupan mereka dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah dibandingkan ketika mereka menuju sekolah atau pulang sekolah. Pengertian bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Ancamannya dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying. Manifestasi bullying. Bentuk fisik, memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, mencakar, dan lain-lain. Bentuk verbal, memaki, memfitnah, mengejek, dan mengancam. Bersifat psikologis, mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi. Dampak bullying adalah bagi pelaku, dia tidak bisa konsentrasi belajar dikarenakan pikirannya lebih banyak mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Bagi korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah dikarenakan merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Bagi saksi, takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Mengapa bullying bisa terjadi? 1. Adanya kesempatan untuk terjadinya bullying. 2. Adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif. Bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga kurang sesuai. 3. Minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. 4. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah, misalnya geng atau kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Berikut ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying. 1. Biasanya lebih muda dan sering menangis, menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan. 3. Menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan. 4. Menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam. Intervensi bullying bagi sekolah membutuhkan kerjasama antar manajemen sekolah, guru, siswa, orang tua, dan karyawan penunjang sekolah untuk mengembangkan strategi, kebijakan, dan program yang efektif untuk merangsang kesuksesan dan rasa aman bagi semua siswa. Dalam UUD nomor 23 tahun 2002 pasal 54 disebutkan, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Intervensi bullying bagi individu. 1. Menjadikan anak lebih asertif. 2. Jadikanlah anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri dan konsep diri yang positif. 3. Merangsang kemampuan sosialisasi anak didik. 4. Katakan pada pelaku, segera menghentikan perilakunya. Dan 5. Memberikan pendampingan pada korban bullying untuk mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan. Stop school bullying dari sekarang. Terima kasih.